Hari pertemuan dan penyatuan kamu dan dia tidak lama lagi. Siapa dia? Kapan waktunya? Sini, aku kasih tahu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali kesini, perkenalkan, nama aku Weni, aku seorang tarot reader. Di readingku kali ini aku tadi sudah ngambil satu kartu penanda ya, dapatnya kartu The Sun. Ini kartu yang sudah pasti bercerita mengenai optimisme, kegembiraan, penyatuan dua orang yang sama-sama udah siap dan saling membahagiakan. Jadi kalau aku lihat, misalnya sekarang kamu single, jomblo gitu ya, kelihatannya kamu akan ada di situasi ini nih. Cakep banget, lagi piknik di taman, lagi ngobrol gitu ya di alam terbuka yang sangat-sangat indah dan romantis. Jadi akan aku lihat siapakah orangnya, apakah orang yang memang kamu tuju, dan kira-kira kapan nih waktunya. Aku akan shuffle kartu tarot aku. Nah, kalau kamu belum subscribe aku, kamu bisa banget subscribe dulu. Atau kalau kamu pengen aku bahas tema apa, silahkan kamu tulis di kolom komentar. Kalau kamu mau personal reading yang readingnya emang khusus untuk kamu, silahkan hubungi WhatsApp di nomor yang ada di bawah. Oke? Nah, siapakah dia? Ada Two of Wands, Three of Cups, Eight of Swords. Udah lama nungguin kamu kayaknya. King of Pentacles, Ten of Wands. Kalau kamu nanya siapa dia orang yang sepertinya sudah cukup lama memperhatikan kamu. Entah ini mungkin secara langsung atau mungkin di sosial media atau mungkin keduanya gitu. Jadi di sini bisa aja sebenarnya kamu kenal, cuma mungkin belum sedekat itu dan mungkin belum pernah ada momen dimana kalian berdua jalan-jalan kemana atau ngobrol berdua aja. Jadi sejauh ini pengamatannya dia cukup detail ya tentang kamu. Bisa aja mungkin dari awal tuh sudah ada ketertarikan, cuma mungkin ada satu atau dua hal yang membuat dia mempertimbangkan dulu kenapanya. Mungkin emang dari dirinya belum siap atau dia melihat kamunya belum siap dalam kondisi apapun itu. Ya, jadi di sini dia melihat sebenarnya ada sesuatu tentang kamu yang ada rasa yang sama atau mungkin chemistry, perasaan yang dia nggak bisa jelaskan itu apa, tapi langsung klik gitu. Cuma ya sekali lagi ini kayak ada sesuatu yang dia tahu akan agak sulit untuk bisa membawa hubungannya serius sama kamu. Tapi di sini kalau aku lihat dia tuh kayak butuh mempersiapkan dirinya gitu loh, sampai nanti benar-benar siap. Dan kalau kamu mungkin menyadari ada seseorang yang sering stalking kamu in a good way ya, kayak mungkin nge-like status kamu atau mungkin jadi yang pertama ngeliat story kamu, bisa jadi dia orangnya. Terutama kalau mungkin lingkungannya deket-deket aja sama kamu, dan kelihatannya emang di sini kamu dan dia satu circle, satu lingkungan, ya mungkin di kantor yang sama, kampus yang sama, organisasi yang sama, kayak gitu-gitu. Walaupun kalian berdua kelihatannya ya belum pernah jalan-jalan kemana berdua atau mungkin ngobrol yang berdua aja, tapi di sini tuh kayak sering ada kumpul-kumpul bareng gitu loh. Entah lagi ada acara apa, ada kamu, ada dia. Entah memang dia sengaja atau memang ya pasti ketemu aja karena mungkin kalian berdua ada di lingkungan yang sama gitu. Kalau aku lihat di sini sebenarnya dia ini secara usia dewasa lah ya, bisa 30 ke atas gitu. Cuma yang bisa aku lihat di sini secara karir sebenarnya dia udah bagus, bahkan mungkin lebih dari cukup. Bisa kulihat dia setia, nggak aneh-aneh, nggak kebanyakan tingkah. Kalau kamu nanya fisiknya gimana, kalau dari energinya di sini mungkin dalam sudut pandang kamu tuh biasa aja gitu loh. Tipikal ordinary aja, kayak ya udah layaknya laki-laki Indonesia, atau kalau dia bule ya tipikal bule pada umumnya. Tapi Pentacle selalu bercerita mengenai kestabilan. Jadi di sini sebenarnya seseorang yang memang sudah yakin gitu dengan tujuan kedepannya tuh mau gimana gitu sih. Loyal ya, loyal, uangnya banyak dan loyal. Jadi dia bukan yang tipe kaya tapi pelit. Dan di sini setia sih, setia, emosinya stabil, nggak gampang marah-marah. Kalau marah pun dia sangat terkontrol. Dia nggak sembarangan mengucap kata-kata was atau mungkin kayak nonjok-nonjokin benda atau barang gitu, nggak. Dan di sini dia sangat enak diajak ngobrol sebenarnya. Cuma biasanya kalau Pentacles lumayan pemilih, bukan karena dia ngerasa dirinya keren, tapi karena emang dia tahu tujuannya dia jelas. Makanya dia pengen tahu juga dari sisi kamu, apakah memang tipe kalian mau dan siap diajak serius, ya pacaran yang serius, bahkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, ataukah memang gimana gitu. Tapi memang harapannya menuju ke sini sih kalau aku lihat. Ya, ada Six of Cups, iya kayaknya udah kenal sih, ada Five of Cups, Ace of Swords, ada Justice. Di sini dua kemungkinan ya. Pertama, memvalidasi bahwa lingkungan kamu dan dia kemungkinan besarnya sama. Dan di sini
Dia pingin ngasih kejutan sih, dia pingin hanya berdua aja sama kamu, mungkin sedang menunggu momen itu atau merancang momen itu secepatnya. Tadi kan aku bilang secepatnya ya, segera gitu kan. Ngasih surprise, ngasih kejutan. Dan kalau kartu ini aku lihat ya, di deck yang ini emang manis banget sih. Dan di sini ada lambang hati ya, yang cukup besar, warnanya pink. Berarti emang perasaan jatuh cinta, perasaan ketika di dekat kamu tuh nyaman dan pingin ngasih kenyamanan yang sama. Cuma dia tuh nggak mau kalau misalnya tiba-tiba dia ngasih kejutan, kamunya jadi ilfeel atau kamunya jadi nggak mood. Itu dia nggak mau. Makanya mungkin di sini dia merasa harus yakin dulu kamu juga punya setidaknya ketertarikan yang sama lah ke dia. Kayak nggak mau aja dia tiba-tiba bawain kamu bunga kayak iya apa sih gitu, dia malah nggak mau gitu. Makanya lumayan cukup berpikir, dia tuh nggak mau kecewa gitu loh. Dia nggak mau dikecewakan oleh ekspektasinya sendiri, yang mungkin merasa kalau aku jatuh cinta sendirian kan nggak enak gitu. Dia pengen jatuh cintanya tuh bareng-bareng berdua sama kamu. Karena mungkin bisa aja di sini dia memang pernah punya pengalaman sebelumnya yang kurang enak, kayak dia mengusahakan sesuatu tapi malah ditepis gitu, kayak apa sih enggak gitu. Jadi mungkin makanya di sini dia pelan-pelan sih, dan memang tipe yang romantis ya. Kelihatannya romantis di sini, manis, romantis, soft spoken, green flag, bahkan green forest gitu ya. Baik banget emang. Jadi aminin aja bahwa karakter seorang King of Pentacles ada di dia, yang memang sebentar lagi akan datang. Walaupun dia tahu ini akan lumayan menantang nih ya, pergerakan dia kepada kamu, atau mungkin nanti kalau kalian sudah jadian dia tahu akan ada tantangan besar. Tapi kalau nanti dia sudah yakin, dia akan bisa ngasih keseriusannya kepada kamu, nggak cuma cinta tapi keseriusannya kepada kamu mengenai hubungan ini. Ingin membuka jalan sih dia memang kalau kulihat ya. Dan ya di sini sih tunggu aja, dia tipe orang yang memang sangat mengutamakan kesetiaan, kejujuran, keadilan. Makanya bagi dia harus adil. Dia nggak mau dia cintanya banyak tapi nantinya malah kamu tolak, atau mungkin apalagi kalau dia punya pengalaman sih yang kurang enak gitu. Nah, aku mau lihat di sini. Apa energi yang dia bawa kepada kamu? Di sini sih kalau aku lihat dia harus bisa melepas sesuatu ya yang berhubungan dengan masa lalunya dia, kalau aku lihat di sini. Jadi berani melepas dulu, menyembuhkan traumanya dulu. Dan di sini memang kelihatannya dia punya pengalaman buruk ya, terutama hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta, atau mungkin bagaimana dia melihat pernikahan orang tuanya, atau pengalaman-pengalaman yang seperti itulah. Makanya di sini dia harus benar-benar bisa melepas pengalaman-pengalaman buruk itu supaya nggak dia proyeksikan di hubungan ini. Sedikit ada rasa ketakutan di dia, memang kayak dia takut mengulang pola hubungan orang tua kalau emang orang tuanya tipikal yang kurang harmonis gitu ya, atau mungkin dia punya pengalaman yang sangat tidak enak mengenai cinta. Dia bener-bener nggak mau, dan dia pengen kalaupun nanti sudah ada keberanian di dia bener-bener memulai hubungannya itu dengan sangat-sangat nyaman, melepas kemelekatan, kepahitan itu, sehingga tuh bener-bener fresh, bener-bener jadi pasangannya optimis sama kamu. Makanya di sini kelihatannya memang bebannya itu kelihatannya ada di dia. Dia tuh udah suka sama kamu, cuma dia nggak mau malah membuat kamu tuh jadi nggak bahagia, malah menderita gitu loh sama dia. Dia nggak mau, karena bagi dia kalau dia suka dengan seseorang, tanggung jawab dia untuk bisa menyamankan kamu lah, minimal seperti itu. Niatnya baik sih, niatnya baik ya. Doakan aja kalau sekiranya kamu sudah ada gambaran, wah kayaknya sih dia nih. Nah, doakan aja semoga dia bisa selesai dengan tuntas gitu ya mengenai masa lalunya. Di sini kalau kalian emang dia harus menyelesaikan shadow worknya dia. Perasaan apakah aku nih bener-bener suka yang sekedar ingin, atau aku siap, itu pertanyaan besar di diri dia. Dan di sini kalau aku lihat juga tipe kalian yang memang menjaga ya. Dia akan menjaga kamu, dia ada keinginan menjaga kamu. Nah, seseorang yang tugasnya menjaga, dia kan harus selesai dengan dirinya dulu, atau mungkin kayak ya harus punya kekuatan itu dulu, keyakinan itu dulu. Nah, itu yang sedang dia bangun sih di sini. Dan kelihatannya dia sedang mengusahakan untuk memaafkan masa lalu, memaafkan mungkin orang-orang yang pernah membuat persepsi dia mengenai cinta itu agak berantakan. Nah, yang kayak gitu-gitu, dia sedang berusaha tuntas mengenai itu semua. Di sini dia lagi pingin fokusnya emang cuma sama kamu. Jadi kalau intuisi kamu lumayan tajam, kamu akan bisa merasakan kok siapa orangnya gitu. Kalau kamu udah tahu, silakan tulis di kolom komentar, aku juga pengen tahu ya.
Dan ya dia sedang memecahkan masalahnya, atau mungkin lebih tepatnya memecahkan gimana cara terbaik yang bisa dia lakukan untuk approach kepada kamu atau datang kepada kamu dengan cara terbaik apa. Kamu tuh sukanya yang gimana? Apakah kamu suka kejutan atau kamu nggak suka kejutan? Ataukah kamu suka bunga atau malah kamu alergi bunga gitu, alergi serbuk sarinya bunga gitu. Jadi dia sedang ingin menemukan cara terbaik untuk benar-benar datang kepada kamu gitu. Ya semoga nggak lama lagi lah ya. Kemudian beberapa poin lainnya. Dia emang dari awal tuh sudah pengen menikah, bukan kepengen aja, tapi dia tahu pengennya pengen, tapi tanda tanya besarnya lagi dia siap nggak. Dan juga dia menilai kamu siap nggak ya kira-kira gitu. Jadi nanti kalau emang kamu dan dia pada akhirnya jadian dan memang dialah orang yang kamu rasa atau kamu selidiki emang tipenya kamu dan memang membawa banyak kebaikan dan kamunya juga berubah lebih baik tanpa dipaksa-paksa dia, ya mudah-mudahan memang nanti akan ada pemberitahuan ke aku, Kaweni, aku menikah loh tanggal sekian gitu. Aku akan ikut seneng buat kamu. Jadi di sini dia mempersiapkan diri, nggak cuma sekedar yang penting aku pacaran, yang penting gandengan tangan gitu, enggak. Dia di sini benar-benar mempersiapkan dari sisi dia, dan mungkin juga nanti kalau emang dia datang kepada kamu, dia akan menanyakan keseriusan kamu. Terus adakah cinta lain di hatimu? Jadi dia tahu di sini dia butuh waktu untuk sembuh, untuk tuntas dengan yang tadi aku sebutkan itu. Dan agak khawatir sih, kayak ada nggak ya orang yang sedang kamu suka? Kamu lagi suka sama siapa? Ataukah memang kamu lagi kosong aja gitu, kayak aku bisa datang kapan aja gitu-gitu sih. Ya mudah-mudahan aja dia bisa menuntaskan segala shadow worknya dia lah ya, supaya dia bisa lebih aman dan tenang ketika dia datang kepada kamu. Kisah cinta kita pupus sebelum dimulai. Jadi gini, memang ada sebagian kalau aku lihat kayak nggak yakin gitu loh dengan dirinya sendiri. Tapi mudah-mudahan kamu ya, kalau energinya kamu rasa ini kuat, mudah-mudahan ini tidak. Mudah-mudahan ini hanya ketakutan dia yang bisa dia tuntaskan dan dia temukan solusinya di sini. Harus gimana-gimananya, dia tuntas dengan dirinya, dia akhirnya yakin untuk datang kepada kamu. Jadi ya aku doakan yang terbaik lah. Mudah-mudahan kamu yang inilah ya. Tapi dia takut banget sih memang. Kelihatannya dia pernah punya pengalaman yang buruk banget. Mungkin dia pernah ngajak jadian atau mungkin pengen serius tapi ditolak. Atau mungkin gak cuma sekali, mungkin 2 kali gitu. Tuh curiga, banyak curiganya dia mah di sini. Curiga jangan-jangan kamu menolak, curiga kamu nanti nggak mau dan sebagainya. Jadi emang dia harus selesai dulu sih dengan dirinya sendiri sebelum dia benar-benar yakin kalau dia mau sama kamu ya. Atau mungkin serius sama kamu. Aku mau ambil kartu ini. Ada rilis. Jadi sekiranya emang kamu sudah menunggu lama kehadiran dia dan yang seperti itu, kamu lepaskan aja. Kalau sekiranya kamu tahu, iya lagi kak, kayaknya dia tuh suka sama aku, cuma aku tuh nggak jelas dia tuh maunya gimana ya. Ya udah rilis aja, lepaskan aja ke langit. Doakan aja, Tuhan kalau dia terbaik buat saya dan dia sudah selesai dengan segala kepahitan hidupnya dan engkau tahu dia memang baik untuk masa depan saya, maka hadirkanlah dia ke saya gitu. Tapi kalau memang engkau tahu dia masih belum selesai tentang dirinya, masih menangisi masa lalunya dan mungkin memang nggak baik buat saya, ya udah jauhkan aja, nggak apa-apa gitu. Jadi biarkan ya, semesta di sini menjawab sih bagaimana arah pergerakan kamu dan dia gimana pun juga. Dan di sini kalau emang kamu ingin tahu dia benar-benar serius atau enggak, kalau dia serius dia akan bergerak kepada kamu. Dia akan menunjukkan aksi yang nyata kepada kamu. Dia akan muncul, nggak yang muncul hilang gitu, enggak. Jadi ya udah jalan aja gitu. Kalau dia emang berani, dia harus seberani itu menghadapi segala tantangan di depan. Mau jalannya berliku-liku, mau jalannya banyak lubang, mau dia nanti capek, ya udah emang harus berani gitu, namanya mengusahakan, memperjuangkan. Dan dia di sini untuk kamu khususnya, apapun itu jangan merasa bahwa kalau misalnya tiba-tiba dia mundur, bukan berarti ada yang salah di kamu. Mungkin emang dianya aja yang emang belum selesai dengan dirinya sendiri dan segala hal yang berhubungan dengan perasaan cinta ke dirinya gitu loh. Malah berarti kamu sedang diselamatkan Tuhan dari seseorang yang ya belum, mungkin dia baik lah, aku yakin dia baik, cuma mungkin dia belum selesai tentang banyak hal yang mana itu bisa meribetkan kamu. Makanya udah
jauhin aja kata Tuhan, bisa aja kayak gitu. Jadi di sini jangan merasa kamu nggak berharga ketika ada seseorang memutuskan mundur dari kamu. Dan juga misalnya sebaliknya, tiba-tiba dia nanti bener-bener datang kepada kamu, mengusahakan, memperjuangkan kamu, ya berarti memang kamu sangat layak. Dan kamu ya nikmatin aja. Kalau emang kamu suka juga, ya nikmatin aja manis-manisnya hubungan kamu dan dia nanti, seperti cake ini gitu. Kemudian aku pengen lihat dari ciri-ciri dia lah ya di sini. Kira-kira siapakah dia? Atau mungkin poin-poin lainnya. Oh, di sini bisa aja dia pernah menikah sebelumnya. Makanya di sini berat banget nih traumanya gitu ya. Terutama kalau memang permasalahan besarnya di mantannya dia. Atau memang di sini dia pernah putus cinta dengan pacarnya yang sangat-sangat menyakitkan. Di sini bisa aja dia bekerja sebagai tenaga medis ya. Bisa dokter, perawat, atau mungkin apoteker. Pokoknya yang seperti itulah. Di sini dia sangat suka menikmati quality time-nya sama kamu. Kayak dia tuh pingin banget punya waktu bisa ngobrol berdua aja tentang apapun lah, tentang hal-hal receh, tentang kehidupan. Dan kayaknya bahasa cinta dia quality time ya. Di sini bisa aja kamu dan dia beda kota, beda negara, atau mungkin di sini dia pekerjaannya harus dinas keluar kota, keluar negeri yang seperti itu. Atau mungkin nanti kamu dan dia akan punya kenangan atau pernah liburan, mungkin nggak berdua tapi mungkin rame-rame sama teman-teman, bisa jadi. Di sini bisa aja dia punya hobi yang berhubungan dengan panjat tebing atau mungkin juga wall climbing, kayak mendaki gunung gitu loh, yang lumayan ekstrim. Di sini bisa juga suara dia bagus, atau mungkin dia punya side job, pekerjaan sampingan jadi wedding singer mungkin, atau mungkin penyanyi di kafe. Di sini badan dia cenderung kurus atau mungkin memang berbentuk inilah ya, kayak ya suka olahraga kelihatan gitu. September bisa menjadi bulan penting buat kamu dan dia, bulan kelahiran, bulan pertemuan, atau bahkan bulan penyatuan. Di sini dia tipe orang yang religius, dalam artian gini, kalau kamu melihat dia rajin ibadah bukan karena dia pengen tampak spesial di mata kamu, tapi memang dia tahu itu kebutuhan dia untuk terhubung dengan Tuhan gitu sih. Bisa aja dia suka masak, atau mungkin bidang bisnisnya berhubungan dengan masakan. Kayak gitu ya. Dan di sini aku mau lihat dari zodiak kamu atau dia. Sun, Moon, Rising bisa Aries, Sagittarius, Leo, Aquarius, Cancer, Pisces. Unsur nama kamu atau dia, ada K, O, T, U, M, Y, V, P, I, A, C, E. Kemudian tanggal atau angka penting antara kamu dan dia, 3, 11, 1, 17, 30, 13, 6, 8, 26, dan 4. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai si orang yang sepertinya sedang mendekati kamu, dan mudah-mudahan kalau emang dia sudah selesai dengan banyak hal, kamu dan dia menjadi pasangan yang bahagia dan optimis sebagaimana kartu The Sun. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Salam sayang.